kesannya saat ini mengganggu karena pohon utamanya tidak jelas gitu. Padahal ini sebenarnya kita sedang membuat beberapa pohon untuk nanti menjadi individu baru dengan tekukan yang lebih ekstrim. Halo sahabat Kirina dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat bonsai ekstrim yang menarik dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang akan kami bahas. Membuat bonsai ekstrim ini bisa dilakukan untuk pohon berkayu keras maupun berkayu lunak. Kami melakukan pembentukan pohon ekstrim ini sejak pohon tersebut masih berupa cabang, sehingga kami melakukan pembentukannya lebih mudah. Yang ada di hadapan saya ini adalah cabang Hibiscus stylatius atau waru Taiwan. Nah, saya memprogram waru Taiwan ini sejak masih dalam bentuk cabang. Kami mengawatinya ketika pohon ini masih atau cabang ini masih kecil. Jadi ukuran segini sudah saya kawati waktu itu. Sekarang sudah sekitar 1 bulan dalam pengawatan ini, sehingga kita mendapatkan besaran cabang yang catatan untuk pengawatan waru. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal pengawatan pohon waru ini, karena pohon waru ini pertumbuhannya sangat cepat. Usahakan setiap seminggu sekali kita kontrol agar kawat yang melekat pada batang tersebut tidak sampai masuk atau nyekeng ke batang, sehingga membuat batang itu justru mati. Ya. Untuk jenis waru yang merupakan batangnya tidak terlalu keras, kita cukup 1 bulan dalam masa pengawatan ini. Setelah itu kita copot kawatnya dan serak. Kalau memungkinkan sebulan berikutnya kita bisa cangkok pohon ini untuk selanjutnya masuk ke dalam ground-groundan atau tempat yang budidaya yang lebih besar. Ini masih ada bekas kawatnya, jadi sebulan lagi bekas kawat ini akan tertutup dan kita sudah bisa memulai untuk mencangkoknya. Nah, masuk ke ground sudah dalam posisi memiliki tekukan atau liuan yang ekstrim seperti ini. Untuk jenis pohon seperti waru atau Hibiscus stylatius ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena dia batangnya tidak terlalu keras, sehingga cukup 1 bulan pengawatan kita atau wiringnya untuk membentuk tekukan seperti ini sudah cukup. Sebulan berikutnya bekas kawatan ini, cekingan kawatan ini akan menutup dan kita sudah bisa memulai untuk melakukan pencangkokan. Untuk jenis-jenis pohon dengan kayu yang keras seperti lohangsung, asem Jawa atau Tamarindus indica dan jenis-jenis tanaman keras lainnya, kita memerlukan waktu yang lebih lama, bisa 3-6 bulan. Kita lihat hasil cangkokannya di tempat ground bonsainya dari pohon jenis yang lain. Ini ada Xianqi. Batangnya lebih keras dari waru dan lebih lunak dibanding pohon asem Jawa tadi, sehingga ini tidak terlalu lama, sekitar 2 bulan kita sudah bisa panen dari cangkokan Xianqi. Ini bagian yang kami cangkok, teman-teman. Kita lihat. Program ini bisa dilakukan untuk
berbagai jenis pohon, baik yang berkayu tidak terlalu keras sampai pohon yang berkayu keras. Bedanya nanti pada waktu yang dibutuhkan. Untuk pohon-pohon yang berkayu lunak seperti waru atau Hibiscus stylites itu kita tidak memerlukan waktu lama. Biasanya 1 bulan proses wiringnya sudah selesai, dan 1 bulan berikutnya kita sudah bisa mencakok batang tersebut. Tapi untuk Xianqi kita membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung besaran pohonnya. Nah, sama dengan waru tadi, agar pertumbuhan batang yang kita program itu bisa terkonsentrasi, kita hilangkan cabang-cabang atau daun-daun yang tidak diperlukan dalam cabang yang sedang kita program tersebut. Ini adalah Xianqi yang kita program atau kita kawati sekitar 1 bulan yang lalu, dan ini sudah ada yang kita cangkok, sudah kita buat lagi cabang yang kita program, kita tekuk dengan kawat. Dari 1 pohon Xianqi seperti ini kita bisa membuat banyak pohon yang ekstrim gitu. Nah, keuntungannya teman-teman, manakala nanti kita menanam lagi di grounding gitu, kita sudah mendapatkan pohon dengan liuan atau tekuan yang ekstrim. Ini pohon Ulmus micro. Nah, sama programnya, sama seperti di waru maupun Xianqi tadi. Jadi kita cangkok saat pohon ini masih berupa cabang di pohon utamanya. Jadi penekuannya lebih mudah. Tidak semua pohon yang kita program atau cabang yang kita program itu semuanya kita ground. Ada yang sebagian kita jual. Yang kita jual tentu harganya jauh lebih mahal dibanding pohon atau cabang cangkokan yang tidak diprogram dengan tekukan seperti ini. Ini adalah pohon asem, usianya kurang lebih sekitar 6 bulan dari cangkok di cabang utamanya dulu. Pohon asem ini cukup rame gitu, kesannya rame karena banyak cabang-cabang yang kita tekuk, karena pohon ini lentur sebenarnya, sehingga kita mudah menekuknya atau membuat liukan saat pohon ini masih berupa cabang. Nah, ini kelihatan rame ini karena pohon ini sebenarnya rencananya mau kami cangkok juga beberapa cabang yang nanti tidak diperlukan. Kita sudah mendapatkan banyak pohon dari sini, individu baru dari cangkokan cabang dari pohon ini. Jadi selain kita memprogram batang utamanya, kita akan memprogram batang-batang atau cabang-cabang pendukungnya. Kita sisakan 1 atau 2 cabang yang tidak kita tekuk, tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan cabang utama yang kita inginkan untuk dibuat bonsai tersebut. Kita hilangkan cabang-cabang yang memang tidak diperlukan, daun-daun yang memang tidak diperlukan, dan kita selalu bersihkan tempat-tempat budidaya ini, lalu kita pupuk setiap bulan sekali dengan pupuk kandang.
kami tidak membuang cabang-cabang yang tidak terpakai seperti ini. Nah, saat ini mungkin tidak terpakai teman-teman, tapi seperti pohon waru tadi, nanti kita akan cangkok setelah proses wiring atau pengawatan ini selesai. Jadi ketika nanti kita masuk ke ground lagi, pohon ini akan menjadi individu baru yang sudah dengan liukan yang ekstrim. Nah, ini kesannya saat ini mengganggu karena pohon utamanya tidak jelas gitu. Padahal ini sebenarnya kita sedang membuat beberapa pohon untuk nanti menjadi individu baru dengan tekukan yang lebih ekstrim. Kita lihat yang hasil cangkokan asam yang lain ya. Jadi di samping ini ada ya, ini adalah jenis asam yang sama hasil dari cangkokan pohon tadi. Nah, kita sudah mendapatkan hasil pohon atau individu baru dari asam ini dengan liuan atau tekuan yang lebih baik. Kalau ini kita lakukan saat pohon ini membesar seperti ini, tentu akan lebih sulit. Inilah hasil dari programan kita sekitar 6 bulan yang lalu. Setelah kita bersihkan cabang yang tidak diperlukan, juga daun-daun yang tidak penting, kita mendapatkan bentuk dasar seperti ini teman-teman. Kita mendapatkan liukan ekstrim yang sudah terformat dengan baik. Tinggal nanti kita teruskan di grounding berikutnya. Ini jenis pohon keras lohangsung yang sudah kita lakukan treatment yang sama seperti pohon asem maupun pohon waru atau siansi yang tadi. Hanya karena ini pohon keras, prosesnya jauh lebih lama. Untuk mendapatkan pohon sebesar ini kita butuh waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, kami menggunakan planter bag untuk membesarkan pohon ini sekaligus membentuknya. Teman-teman, sampai di sini video kita tentang bagaimana kita membentuk pohon atau bonsai ekstrim dengan waktu yang relatif cepat dan menghasilkan bonsai yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.